We have seen profil Puan Maharani adalah figur penting PDIP dengan latar keluarga politik yang kuat. Setelah 2 periode Joko Widodo memimpin, dinamika politik nasional membutuhkan regenerasi kepemimpinan. PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif tahun 2019 dengan 128 kursi mempertimbangkan kandidat yang dapat mewakili kesinambungan kepemimpinan. Di internal partai, Puan disebut mewakili segala-galanya sebagai calon potensial era mendatang. Pertanyaan utamanya adalah, apa dampak politik jika Puan maju sebagai capres? Seberapa besar peluangnya? Dan bagaimana reaksi publik serta elit politik? PDIP memenangkan kursi terbanyak DPR tahun 2019. Namun setelah 2 periode Jokowi akhir, rezimnya harus difokuskan pencarian pemimpin baru. Puan Maharani lahir 1973, kini menjabat sebagai Ketua DPR 2 periode, serta mantan Menko PMK tahun 2014-2019. Ia adalah cucu Presiden Soekarno dan satu-satunya putri Megawati. Bagaimana dampak politik jika Puan diusung Capres? Seberapa besar peluang kemenangan atau minimal melaju ke putaran kedua? Bagaimana tanggapan publik, khususnya pemilih muda dan elit politik lainnya? PDIP berhasil meraih 128 kursi DPR pada pemilu tahun 2019, menjadikannya partai pemenang legislatif. Hal ini memberinya modal formal untuk mengusung capres sendiri. Meskipun PDIP dapat maju sendiri, pengamat menilai sulit menang tanpa koalisi. Direktur IPO Deddy Kurniasyah menyatakan koalisi penting untuk memperkuat mesin politik PDIP dan mengamankan suara tambahan. Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP berwenang menentukan capres. Dukungan terbatas pada 2 nama, yaitu Puan atau Ganjar, menunjukkan PDIP perlu realistis mencari calon terkuat. PDIP memiliki struktur partai hingga akar rumput. Pada pemilu 2019, PDIP menang di 18 provinsi, basis yang sangat kuat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memobilisasi kader di 18 provinsi tersebut untuk konsolidasi memenangkan Ganjar Mahfud pada tahun 2024. Mesin partai yang tersusun ini menjadi modal utama Puan jika dicalonkan. PDIP juga aktif menggerakkan pemuda melalui Banteng Muda Indonesia atau BMI. Pada Rakernas BMI 2025, Sekjen Hasto menekankan pentingnya peran generasi milenial atau Gen Z dalam menyebarluaskan ideologi Bung Karno. Upaya ini menunjukkan PDIP sadar pentingnya merangkul pemilih muda. Kader PDIP dikenal loyal kepada partai dan ideologi Pancasila Soekarnoisme. Fokus partai pada basis tradisional memberi stabilitas meskipun perlu diperluas untuk Pilpres. Sebagai putri Megawati Soekarno Putri dan cucu Bung Karno, Puan Maharani memiliki legitimasi terah politik yang kuat. Warisan Bung Karno merupakan identitas historis PDIP. Puan secara simbolis menjaga kesinambungan terah Soekarno dalam partai. PDIP memang dikenal menekankan Soekarnoisme. Puan sebagai keturunan langsung dijadikan simbol kelanjutan ideologi perjuangan Bung Karno dalam partai. Warisan keluarga menimbulkan resonansi emosional bagi pendukung nasionalis. Hal ini memberi nilai historis yang mempengaruhi loyalitas sebagian pemilih PDIP. Elektabilitas Puan konsisten rendah. SMRC pada bulan Agustus 2023 mencatat Puan hanya 0,1%, sedangkan survei lain di akhir 2022 sekitar 1-6%. Poltreking pada Agustus 2022 menempatkan Puan 6,5%, Carta pada bulan Desember 2022 1,5%. Angka-angka ini menunjukkan Puan masih di peringkat terbawah capres potensial. Popularitasnya tak sebanding tokoh lain. Sulit menaikkan elektabilitas tanpa terlepas dari image partai. Kandidat eksekutif, gubernur atau menteri biasanya mendapat eksposur lebih besar. Puan dinilai lebih kaku. Hendrawan Supratikno, kader PDIP menegaskan, persepsi kaku itu keliru. Puan sebenarnya terbuka dan responsif, namun tantangan mengubah opini publik tetap besar. Puan dianggap elit dan kurang memasyarakat. Persepsi turunan presiden atau istana melekat. Anggapan ini perlu dibawahi lewat komunikasi pro rakyat. Misalnya, Hendrawan, kader PDIP menyoroti Puan terbuka dan mau mendengar masukan. Sebagian pemilih masih sulit menerima pemimpin perempuan besar. Hal ini pernah dialami Megawati sendiri.
Kategori pemilih tertentu mungkin mempertanyakan kapabilitas Puan sebagai wanita di puncak pemerintahan. Puan belum memiliki momen kepemimpinan nasional yang heroik bagi publik. Pengalaman legislatifnya belum banyak terekam publik luas dibandingkan menteri atau gubernur, sehingga perlu upaya branding ulang. Puan adalah simbol dinasti Soekarno. Kampanye anti-oligarki populer dan Puan bisa diserang narasi nepotisme. Yunarto Wijaya, Carta Politika mencatat, publik modern tak suka figur berdarah biru seperti Puan. Ini bisa menurunkan elektabilitas di kelompok anti-elit. Narasi oposisi dapat mengeksploitasi isu ini, misalnya mengulang pola kemenakan atau penguasa keluarga. PDIP harus siap menghadapi citra negatif, menekankan Puan sebagai kader partai, bukan hak istimewa untuk mengurangi sentimen dinasti. Survei menunjukkan Ganjar Mahfud dan Prabowo Subianto memimpin elektabilitas capres. Ganjar sekitar 22,7%, Prabowo sekitar 20,8%, Anies Baswedan non-partai 12%. Mereka memiliki basis massa yang luas. Figur lain seperti Ridwan Kamil, AHY atau tokoh agama teknokrat juga potensial. Ganjar dan Anies dikenal sebagai tokoh populis dengan program sosial, sedangkan Prabowo punya citra ketahanan militer atau ketokohan. Puan harus menghadapi pesaing dengan basis ideologi dan demokrasi berbeda. Jika PDIP berkoalisi dengan Gerindra, skema Prabowo-Puan sempat digosipkan. Namun jika tak terbentuk, pesaing lain dari koalisi Merah Putih seperti rekam Ganjar Mahfud menjadi lawan berat. Pemilih nasionalis sekuler seperti PDIP, Golkar, atau PKB cenderung mendukung kandidat seperti Puan jika kampanye Soekarnoisme aktif. Sementara blok religius seperti PKS, PAN, atau P3 akan mengunci suara mereka pada tokoh berlatar agama, mengurangi ceruk Puan di segmen ini. Pemilih muda lebih kritis dan progresif. Mereka rentan terpengaruh isu dinasti dan performa nyata. Pemilih tradisional atau yang lebih tua mungkin tetap loyal pada PDIP. Puan harus menyeimbangkan daya tariknya di kedua kelompok ini. Data Litbang Kompas pada Desember 2023 menunjukkan 28,7% pemilih belum menentukan capres. Swing voters ini sensitif pada kampanye, isu ekonomi, serta citra calon. Kelompok ini memilih berdasarkan program dan karakter calon. Strategi kampanye harus mengait mereka lewat isu konkret seperti pemulihan ekonomi dan menunjukkan kapabilitas Puan. Kemenangan sering ditentukan oleh berapa suara swing voter berhasil dibawa ke kantong kandidat. Ubah persepsi Puan dari figur elit menjadi dekat dengan rakyat. Belusukan tanpa protokol kaku, dialog langsung dengan masyarakat, dan kampanye jalanan dapat membantu. Tonjolkan sisi rakyat dan kerendahan hati. Sebagai contoh, Hendrawan, kader PDIP menegaskan, Puan terbuka dan mau mendengar. Pesan ini harus tersampaikan luas. Pemakaian media sosial dan influencer juga perlu diintensifkan untuk menjangkau milenial. Gunakan narasi gotong royong dan pembangunan negara, bukan sekadar pajangan foto keluarga. Fokus pada pekerjaan nyata yang telah dilakukan sesuai gaya komunikasinya saat ini. Kampanye harus menekankan program-program konkret yang berdampak pada ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Tautkan ini ke rekam jejak Puan sebagai Menko PMK, yaitu bidang pembangunan manusia. Gali narasi kesinambungan program Jokowi JK, misalnya peningkatan SDM, infrastruktur kesehatan atau pendidikan, sambil menawarkan inovasi baru. Posisi Puan di DPR memudahkan penyelarasan target legislatif dengan visi presidennya. Puan dapat menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan bangsa. Pernyataan pemilu masih jauh menekankan pembangunan bersama dapat diubah menjadi pesan kampanye fokus pada agenda yang mendesak, bukan intrik politik. Tunjukkan prestasi Puan di parlemen. Pakar M. Rusi Hombing mencatat bahwa kinerja nyata Puan sebagai ketua fraksi meningkatkan produktivitas fraksi menjadi modal kuat. Narasi kampanye harus menyoroti track record ini sebagai bukti kapabilitas. Pilih cawapres yang mengisi kekurangan Puan. Populer di kalangan tertentu seperti pemilih muda, wanita, atau basis agama, serta punya legitimasi tinggi di luar PDIP. Misalnya sosok tokoh agama moderat untuk meraih pemilih religius atau tokoh muda teknokrat untuk menarik milenial.
Cawapres juga harus dapat berbicara soal isu-isu ekonomi atau teknokratik jika Puan lemah di sana. Jika Puan dinilai lemah di kalangan pemilih agama, cawapres berlatar NU atau ormas Islam moderat bisa memperluas ceruk suara. Atau sebaliknya, jika perlu memperkuat narasi nasionalis, pilih cawapres berbasis politik pluralis seperti Ganjar dulu. PDIP memiliki mesin partai, tapi koalisi tetap diperlukan. Koalisi menyatukan suara partai-partai lain dan memperkuat legitimasi capres. Apalagi menurut IPO, koalisi penting memperkuat mesin politik PDIP. Bendung kekuatan lawan dengan membentuk koalisi yang luas. Rumor koalisi PDIP Gerindra, Prabowo Puan sering muncul mengingat kedekatan politik Megawati dengan Prabowo. Jika terjalin, pasangan ini bisa mengunci blok nasionalis besar. Bangun aliansi dengan partai-partai besar lain seperti Golkar, PKB, P3, atau PAN untuk merangkul pemilih yang belum tergarap PDIP. Penjajakan perlu mempertimbangkan faktor elektabilitas dan afinitas ideologis. Saat pencalonan diumumkan, media dan publik akan menyoroti isu utama yaitu dinasti, elektabilitas, dan strategi PDIP. Pendukung PDIP menyambut, sementara oposisi mempertanyakan kesiapan Puan. PDIP akan mengarahkan dapur politiknya, mengaktifkan mesin partai di basis 2019, merapatkan barisan pengurus DPD atau DPC, dan membentuk tim pemenangan. Sesi pelatihan dan rapat besar atau Rakernas PDIP dapat menjadi forum konsolidasi. Elit politik lain juga bereaksi. Misalnya, Presiden waktu itu Prabowo mungkin bersikap netral atau positif, sementara mantan Presiden Jokowi sudah mendukung Prabowo 2 periode, seperti yang ia sampaikan. Puan menanggapi hal ini dengan menjauhkan diri dari manuver politik jangka panjang, yaitu fokus pembangunan. PDIP dan tim Puan akan fokus pada memperkenalkan visi awal, menggalang simpati di daerah basis, dan memantau respon publik untuk menyelesaikan strategi. Kampanye berlangsung dengan rapat umum, belusukan, media sosial, dan debat pra-kampanye. Puan akan diuji dalam menyampaikan visi misinya secara efektif. Serangan isu dinasti dan elektabilitas harus dijawab dengan fakta, menekankan prestasi DPR-nya dan program konkret. Koalisi lawan kemungkinan melancarkan isu negatif seperti dinasti, kinerja DPR, biaya pencalonan. Tim Puan perlu tanggapan cepat, misalnya membandingkan rekam jejak Puan versus lawan. Fokus di daerah kantong PDIP dan suaranya, serta pemilih muda. Program kampanye door-to-door dan media digital ditingkatkan. Mengingat hasil survei banyak yang rendah, tim harus agresif merangkul pemilih mengambang. Cawapres perlu digandeng segera untuk memulai penarikan dukungan di basis masing-masing serta ikut tampil dalam kampanye, memperkuat pesan utamanya. Debat Capres menjadi ujian kemampuan Puan memimpin negara di mata publik. Jika ia tampil meyakinkan, wawasannya tajam, bahasa tubuh tegas, jawaban lugas, elektabilitas bisa melonjak. Sebaliknya, kesalahan bisa mahal. Puan harus menekankan pengalaman legislatifnya dan visi konkret seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan dibandingkan lawan. Tim kampanye perlu mempersiapkan data dan argumen kuat, termasuk rebutal isu pribadi atau dinasti. Simulasi debat, riset lawan, dan penyempurnaan narasi wajib dilakukan. Kesesuaian pesan kampanye dan performa personal Puan harus selaras. Pernyataan Puan sebelumnya seperti pemilu masih jauh bisa diadaptasi sebagai pesan kedewasaan dan ajakan fokus membangun. Suara dasar PDIP sekitar 19% nasional diharapkan solid. Mobilisasi pemilih melalui koordinasi DPC-DPD serta memberi insentif untuk pemilih di daerah basis krusial. Hasil kampanye diuji saat pemungutan, apakah swing voters berpihak pada Puan. Partisipasi pemilih baru, milenial menjadi penentu. Faktor teknis seperti TPS, logistik KPU, cuaca, kebijakan pemerintah saat kampanye bisa mempengaruhi hasil akhir. Namun, pada intinya, jika suara capres lain terbelah, Puan bisa memanfaatkan gap suara. Elektabilitas stagnan sekitar angka 20% suara PDIP tak tumbuh dan lawan utama lebih unggul. Basis PDIP tidak berkembang ke pemilih umum sehingga Puan finish di luar dua besar. Dampaknya, PDIP tetap kuat di parlemen tetapi Puan gugur di putaran pertama. PDIP harus introspeksi strategi capresnya. Fokus PDIP beralih ke legislatif dan persiapan pemilu mendatang. Rival yang lebih populer seperti Prabowo atau Anies maju putaran kedua. PDIP akan berkoalisi atau mendukung salah satu pasangan pemenang.
Puan tetap meniti karir sebagai kader partai, namun elektabilitas nasionalnya menurun. Skema kompetisi terpecah, misalnya 3 calon utama, Prabowo, Anies dan Puan sama-sama kuat, sehingga Puan lolos sebagai 2 besar. Puan bertarung di putaran kedua. Untuk menang, ia harus mengkapitalisasi dukungan PDIP sekitar 20% ditambah suara swing voters dari pendukung yang tersingkir. Koalisi juga wajib solid mendukungnya. Tingkatkan kampanye door-to-door di daerah-daerah sibuk swing voters, seperti kota menengah, pemilih muda, atau UMKM. Kinerja tim pemantau di TPS atau saksi menjadi lebih intensif. Kondisi ekstrem terjadi jika lawan bersaing ketat tapi gagal menyerap mayoritas, sementara koalisi Puan sangat efektif. Kemenangan memerlukan lonjakan dukungan signifikan pada detik-detik terakhir seperti mirip skenario kuda hitam. Koalisi sangat solid, cawapres yang menarik, menggait segmen besar, dan narasi kampanye Puan berhasil membalik persepsi publik. Elektabilitas melesat. Misalnya, jika isu ekonomi sedang buruk dan Puan berhasil menawarkan solusi meyakinkan, hasilnya PDIP berkuasa di Indonesia. Keberhasilan seperti ini sulit diantisipasi. Jika semua strategi, timing, dan kampanye berjalan sempurna, maka Puan bisa melintas di garis finish. Presiden dari PDIP menandai era baru dominasi partai ini di pemerintahan. Soekarnoisme diutamakan dalam kebijakan dan pengelolaan negara. Megawati dan keluarga mendapat posisi kunci partai dan pemerintahan. Jalur kekuasaan keluarga Soekarno kembali kuat, mirip Jokowi era Megawati SBY. Partai koalisi menyelesaikan peran. Gerindra misalnya berpotensi mendapat portofolio penting jika ikut koalisi. Politik elit akan menyelesaikan diri pada rezim PDIP, sementara oposisi harus strategi ulang. Banyak program Jokowi seperti infrastruktur, pembangunan SDM, transformasi ekonomi berlanjut. Fokus pada pembangunan manusia yaitu SDM unggul dan kuat karena pengalaman Puan di PMK. Lebih ditekankan bantuan sosial, jaminan kesehatan dan pendidikan mengikuti misi PDIP soal keadilan sosial. Puan mungkin melanjutkan pendekatan humanis dengan skema baru yang meningkatkan daya beli rakyat. Rezim cenderung stabil karena legislatif dan eksekutif satu warna. Kebijakan diutamakan meski diberi tekanan kritik oposisi terkait pengaruh dinasti. Elit PDIP atau Megawati CS mendapatkan pengaruh besar, sementara elit partai lain yang koalisi kompromi demi kekuasaan. Rival lama perlu menyesuaikan posisi dari saingan jadi partner kabinet. Guna menjaga stabilitas, kemungkinan terjadi kesepakatan membagi kursi kabinet dan jabatan negara sesuai konstelasi politik. Puan atau timnya mungkin mencari kompromi dengan pihak oposisi dalam kebijakan tertentu untuk menjaga keterlibatan elit politik lebih luas. Gagal Capres 2024 memaksa PDIP mengulas ulang strategi. Figur mana yang lebih potensial? Pesan kampanye bagaimana yang diperbaiki? Mungkin muncul talent scouting kader lain, misal pembina PDIP di daerah. Kegagalan Puan bisa mempercepat pemilihan atau penunjukan pemimpin baru partai. Megawati mungkin memilih figur lain ketum, atau Puan tetap ketum tapi bukan capres. PDIP kembali konsentrasi memenangkan pemilu DPR atau pilkada. Partai mengoreksi metode kampanye, memurnikan program, dan mereformasi basis pendukung. Puan kemungkinan tetap menjadi tokoh sentral PDIP, misalnya tetap duduk di DPR atau DPP, tapi reputasi publiknya melemah. Puan perlu membangun ulang citra. Ia mungkin mengalihkan fokus ke pekerjaan legislatif dan organisasi partai, menunda ambisinya. Kekalahan tak mematikan karir. PDIP bisa menyiapkan Puan lagi untuk Pilpres 2029 dengan syarat ia bekerja keras memperbaiki citra dan elektabilitas hingga saat itu. Tokoh lain misalnya Anies, Prabowo atau tokoh baru yang menang akan mengisi kursi kepresidenan. PDIP akan berada di barisan pendukung atau oposisi, tergantung koalisi. Isu-isu utama bergeser sesuai pemimpin baru. Program PDIP, Soekarnoisme atau pembaruan Pancasila mungkin terpinggirkan jika partai oposisi. PDIP tetap besar tapi pengaruh negara berkurang. Koalisi baru memimpin kebijakan nasional. Kader PDIP harus bersiap jadi suara oposisi atau junior partner. Puan Maharani memiliki modal struktural yang sangat kuat, dukungan partai pemenang legislatif, jaringan kader luas, dan legitimasi terah Soekarno. Namun, tantangan elektoral besar. Survei menempatkan elektabilitas Puan di level terendah.
Citra dinasti dan elit menjadi liabilitas di kalangan pemilih modern. Peluang Puan sangat bergantung pada rebranding yang masif, strategi koalisi yang luas, dan momentum politik yang mendukung. Tanpa perubahan signifikan, peluangnya sangat tipis. Tetapi dengan narasi kampanye yang tepat, mitra koalisi kuat, dan penampilan yang meyakinkan, misalkan menegaskan sikap terbuka dan responsif, Puan tetap berpotensi menjadi kuda hitam Pilpres. Hasilnya akan bergantung pada bagaimana ia mengatasi hambatan elektoral dan memanfaatkan keunggulan struktural yang dimiliki.